Little Summer. Saya membeli buah. Little Summer. Hiroko, maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku akan mencari jarak dan puisi dalam hatiku. Terima kasih selalu untuk perhatian dan perawatanmu di saat yang paling tidak berdaya dan paling kesepian. Kamu seperti sinar matahari, memberikan kehangatan dan kebahagiaan. Kamu tenang saja, aku akan menjaga diriku sendiri. Biarkan dirimu tumbuh. Kita semua punya cita-cita. Mungkin suatu hari saat kita bertemu lagi, kita bisa bangga mengatakan kita tidak menyesali waktu dan tahun-tahun. Tidak peduli seberapa sulit masa depan. Aku akan mengingat persahabatan kita yang berharga seumur hidup. Aku akan membawanya selalu, dari malam hingga fajar hingga tua. Shunju Festival Pertengahan Musim Gugur. Yang terhormat Tuan Lubang Pohon, selamat pagi. Pernahkah terpikir olehmu kehidupanmu sendiri yang familiar? Tombol jeda akan ditekan suatu hari. Semua hal familiar akan menjauh dari sisi. Apa kamu gugup dan takut? Atau kamu akan berpura-pura acuh? Menerima tantangan yang tidak diketahui? Atau akan menyerah pada kenyataan? Wow, ini sebuah karya seni. Beroperasi dalam ruang kecil dan menghargai kehalusannya. Menguji kepadatannya dan mengidentifikasi keterlambatannya. Zhaozong, ini adalah Watch World Travel, buku proyek kerjasama tentang kustomisasi pribadi. Aku tahu kamu bilang padaku untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini benar-benar rencana yang sangat matang. Dan ini adalah tulisan dan ide Ningxia. Biar aku bacakan untukmu. Dibandingkan dengan hotel bintang mewah, gaya unik dari butik lebih menggoda, lebih mudah mempengaruhi perasaan kita. Tulisan ini agak buta. Bos perekrutan ini. Benar. Mengapa kamu tertarik? Menurutku Sanadu ini sangat cocok denganku. Aku pasti akan datang ke sini jika ada kesempatan. Dan melakukannya lebih awal adalah keahlianku. Benar sekali. Pasti di sana. Aku harus menemukanmu. Oh Tuan Zhao, kamu mau kemana? Kita ada rapat siang ini. Ah Tuan Zhao. Bos, kemudian kita akan berangkat. Baiklah, bagus. Bagaimana kalau? Apakah semuanya sudah di sini? 8 orang kurang 2, di mana mereka? Ah, datang. Baiklah, kita semua sudah di sini. Apakah kamu sudah membawa semua yang diperlukan? Aku sudah membawa semuanya. Kemudian mari kita pergi. Jalan. Ikut aku, oke? Ketua pelan-pelan. Ketua, kurasa kamu belum dalam kondisi baik akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak meminta Dr. You datang untuk pemeriksaan? Kamu terlihat baik. Datang dan makan bubur. Aku sama sekali tidak ingin minum. Kamu belum makan apa-apa selama 2 hari terakhir. Minum sedikit.
Masih perlu menjelaskan. Aku sangat bodoh. Aku terus meragukanmu. Kamu sama sekali bukan kacang merah. Tapi aku terus mempercayai kebohonganmu. Apa tujuanmu? Menikah ke keluarga kaya karena aku adalah pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir kamu punya kartu bagus, kamu salah. Sebenarnya kamu memainkan kartu buruk. Kamu akan dikalahkan. Aku memberitahumu, aku tidak akan mewarisi kewarganegaraan Blue Bridge. Aku tidak pernah menyukaimu. Aku masih tidak makan. Biarkan Chen Jie menerimanya. Ya? Hei, Tuan tetap di hotel. Saya sedang mencari seseorang. Mencari seseorang. Namanya Ningxia. Apakah dia pernah ke sini? Ningxia, saya ingat. Anda yang tinggal bersamanya waktu itu. Anda pacarnya. Dia benar-benar di sini. Ah, pasangan bertengkar. Dia kabur dari rumah, sudah kabur. Saya ada beberapa hal yang perlu saya temukan dia. Di mana dia sekarang? Dia membawa sekelompok pendaki untuk mengunjungi kota kuno pagi ini. Bagaimana kalau saya buatkan Anda sekengkerte, tunggu dia. Oh, tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo jalan dengan saya. Ikut saya. Baik. Sini silakan. Sini silakan. Perhatikan jalan hati-hati, jalan hati-hati. Datang ke sini silakan. Baik, perhatikan keselamatan. Perhatikan tangga. Hati-hati dengan tangga. Ningxia. Akhirnya saya menemukan Anda, Qin Hao. Memberitahu Anda segalanya. Saya hanya ingin jujur dengan Anda. Saya mencintai Anda, maafkan saya. Saya salah, maafkan saya. Sudah terlambat. Saya bukan lagi Huang Xiaobao Anda. Linxia. Anda bilang kakak kedua teman sekelas rumah. Apa yang seharusnya kita naiki sudah naik. Masih belum ada kabar. Saya juga tidak bisa mencari begitu saja di seluruh dunia. Lingkaran Xiaoxia tidak besar. Selain teman sekelas adalah rekan kerja. Menurut Anda di mana, kita akan menemukan petunjuk. Hei kakak, bukankah Anda cukup mengenal kakak kedua saya? Apakah dia pernah memberitahu Anda? Tempat yang lebih ingin dia kunjungi? Atau tempat yang dia idamkan? Sepertinya Anda masih belum mengenal kakak kedua. Pergi ke agen perjalanan dan tanya teman-teman mereka. Ningxia. Aku cinta kamu. Jangan bilang begitu.
kita tidak bisa bersama. Karena kemudian kamu ikut aku. Tidak pernah terjadi apa-apa antara aku dan kakakmu. Tolong percayalah padaku. Ningxia. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi lagi. Zhao dan Qiao mencintai Ningxia. Aku tidak akan pernah melepaskan lagi. Zhao Zong. Halo Tuan Zhao, halo. Xiwan adalah kakak kedua saya. Kamu di mana? Tidak. Kami sangat khawatir. Kamu bisa tenang. Aku di kota tua. Aku sangat aman. Kamu di mana sih? Kami sedang mencarimu sekarang. Ziyuan, kamu bisa tenang. Aku pasti akan membawa Xiaoxia kembali dengan selamat. Oke, bye-bye. Ayo pergi. Hei. Kenapa kamu pakai telepon Zhao dan Qiao? Aku tidak tahu. Zhao Dong bilang. Bawa kakak kedua pulang sekarang. Kamu lihat Zhao dan Qiao yang paling kenal kakak kedua. Kamu lihat kamu menemukannya begitu cepat. Kenapa bicara banyak sekali? Telepon orang tuamu. Hati-hati. Hei Ibu Ziyuan. Kakak kedua ditemukan. Benarkah? Hei, desa sudah sampai. Di mana? Oh. Baiklah kalau begitu. Oke. Ditemukan. Aduh, ini benar-benar rambut Omi. Haha. Jangan berpikir Putriku menemukan rumah yang baik. Siapa sangka keranjang bambu itu kosong. Sedih banget. Pak Tua, menurutmu Feng Shui kita tidak bagus ya? Jangan percaya tahayul. Pernikahan Xiao dan Ziyuan cukup bagus kan? Sekarang bayinya sudah besar. Biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Baiklah, dengar kata kamu. Hahaha. Yong. Xiaoxia ini kembali. Kamu harus minta maaf padanya. Terakhir kali di rumah sakit kamu tidak mengerti. Katakan betapa sedihnya Xiaoxia. Aku akan memperlakukannya dengan baik di masa depan.
Apa namanya ini untuk menebusnya? Hahaha. Hei, dengan begini kali ini, Xiao Xia tidak bisa tinggal di rumah Qin Hao saat dia kembali. Tidak pantas untuk berdesakan dengan Xin Er. Mari kita lakukan ini. Ayo kita pergi. Untuk menyewa kembali rumah yang dulu dia sewa. Bagaimana menurutmu? Yaitu ide yang bagus. Aku angkat tangan mendukung. Hei. Ketua, Bibi Liu. Lama tidak bertemu. Bisakah aku masih memanggilmu Ketua Liu sekarang? di mana yang lainnya? Tidakkah kamu merasa aneh? Bagaimana aku bisa berada di rapat Dewan Blue Bridge International? Aku tidak terkejut. Ayahmu sebenarnya adalah seorang pemegang saham. Dan akhir-akhir ini kamu banyak makan sementara harga saham turun. Feng Jia seharusnya menjadi pemegang saham terbesar kedua sekarang. Kamu mengambil kebahagiaan ibuku. Untuk membuatnya tetap di rumah sakit jiwa selama 20 tahun. Aku bertindak sebagai wakil ayahku. Ditambah saham yang aku pegang. Aku akan membuatmu membayar kerusakan yang kamu lakukan padanya. Aku Liu Lanzi. Hati yang bersih. Kalau kamu percaya kata-kata ibumu. Tapi aku tidak punya cara. Apa yang kamu mau? Aku akan bersamamu sampai akhir. Pemberitahuan kepada pemegang saham lain. Rapat akan berjalan seperti biasa setelah setengah jam. Setengah jam kemudian, orang yang memalukan akan menjadi kamu. Ketua kamu bisa lihat. Dari mana kamu dapat itu? Kali ini, aku rasa kamu tidak perlu peduli dari mana aku dapatkan. Kamu mencoba menyembunyikan lubang kas 20 juta ini. Memasukkan dokumen yang diserahkan ke Dewan. Dan yang paling menarik bagiku, CFO yang kabur dengan uangnya, adalah tanganmu yang mempromosikan orang kepercayaan. Masih ada 20 menit lagi. Dokumen ini sekarang tersedia untuk Dewan Direksi. Kamu sebaiknya memikirkannya. Bagaimana menjelaskan kepada mereka? Wakil Wali Kota. Oh Tusa. Sekarang masalah Sasha sudah selesai. Tapi bagaimana dengan Hire? Dia belum pulang selama beberapa hari. Juga tidak bisa meskipun selalu bersama. Apa yang terjadi di sini? Sangat mengkhawatirkan. Kamu lihat kamu baru saja bilang ini, bukan tentang pernikahan. HMPH kenapa kamu di sini lagi? Meskipun seperti apa karakternya, bukan berarti kita tidak tahu. UPS. Diperkirakan anak-anak sudah besar. Mereka punya kemampuan analisis sendiri. Jangan khawatir tentang itu. Biarkan mereka terus menanganinya. Liu Lanji Ketua Blue Bridge International. Rapat umum pemegang saham yang diadakan siang ini, tiba-tiba mengalami pendarahan otak, dirawat darurat di rumah sakit. Bagaimana ini akan memengaruhi harga saham Blue Bridge? Kami akan terus memperhatikan. Ayo kita kembali. Ayo.
Wanita itu akhirnya jatuh. Istrimu. Anakku memberimu seorang anak. Tidak bisa memberinya napas. Kami sudah mengeluarkan banyak tenaga untuk menemukan kesempatan seperti ini. Tidak bisa menyanyiakan semua usaha sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempublikasikan surat ini. Tapi, aku hanya merasa tidak baik. Dia sangat tidak baik kepada kita. Tapi ibu, semuanya sudah berlalu. Dia sekarang di rumah sakit. Tidak bisa melupakannya. Hanya orang yang berpengalaman yang bisa mengatakan. Aku hanya merasa terlalu nekat untuk melakukannya. Tidak boleh menyerah. Hanya untuk menjauhkannya. Bisa masuk ke hatiku. Aku bisa bangkit lagi. Aku tahu. Bagaimana dengan proyek website yang kamu kerjakan sekarang? Atau lebih tradisional, lebih sederhana? Tidak bisa memainkan fungsi hotel kita ini. Hotel ini mengiklankan bahwa itu hanya bagian dari platform online. Tapi itu tidak mewakili situs itu sendiri. Kamu kembali. Kita masih harus melakukan rencana yang sedikit inovatif. Tunjukkan padaku. Oh, mari kita ke sini dulu hari ini. Mari kita bicarakan kapanpun ada situasi oke. Baiklah, bagus. Almond, kenapa kamu di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Lanzi sakit. Hampir meninggal. Aku takut kamu tahu. Liu Lanzi sakit karena kambuh. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi dia sakit karena rencana kita. Bukan begitu? Meskipun jika ada sesuatu terjadi padanya. Aku akan dikutuk oleh hati nurani seumur hidupku. Singer, bukankah aku sudah bilang? Tidak peduli apa yang terjadi. Dengan aku di sampingmu. Baiklah, kamu mau makan apa siang nanti? Aku akan traktir kamu. Ayo pergi. Datang dan pergi. Benar, Ningxia. Ini adalah ambang pintu rumah saya. Saya harus tinggal di rumah sakit beberapa hari ini, dan kamu tidak punya tempat untuk menetap. Tinggal saja di rumah saya. Tidak apa-apa, saya bisa tinggal. Patuh, ada cukup banyak para medis di sini. Dan perawatan 24 jam. Kamu bisa tenang, saya akan menghubungi kamu jika diperlukan. Baiklah, dengarkan kamu. Supir sedang menunggu kamu di depan pintu. Saya akan sangat sibuk beberapa hari ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Oke, kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati. Halo, apakah kalian berdua punya reservasi? Nama saya Sui. Oke, silakan lewat sini. Silakan duduk di sini. Baiklah, ayo. Apakah perlu memesan? Saya memesan 2 paket pasangan. Oke, nanti datang ke Siwer. Hari yang sangat bahagia. Haruskah kita memesan sebotol anggur merah untuk merayakan? Merayakan. Tidak masalah. Oke, bantu saya mencuci sebotol 2008 B3. Oke, silakan tunggu sebentar.
Dan ini yang pantas kamu dapatkan. Apa maksudnya saya pantas? Bos kami menghargai rahasia kamu. Apakah ulang tahun kamu 7 angka? TSK rangkaian. Kami tidak mencuri, kami tidak merampok. Ini yang seharusnya kami ambil. Ambil saja. Ah, Meskipun. Apakah kamu yakin tidak apa-apa? bukan Sier. Ini bukan gaya kamu. Halo Tuan Su. Persik 08 yang kamu pesan sudah sampai. Oke, terima kasih. R. Bersulang untuk masa depan cerah kita. Kembali. Kamu pasti lapar. Aku akan buatkan kamu sesuatu untuk Enggak dimakan. perlu. Hiroko. Aku minta maaf. Bikin kamu khawatir. Dengar, enggak ada yang perlu diminta maaf. Ini semua yang aku mau. Little Summer. Kamu ingat enggak? Pas kita sekolah dulu. Nyontek bareng. Aku ingat pergi ke klub nyanyi Chen Yisun. Aku anterin kamu sampai depan pintu. Aku bilang, aku lupa bawa tiket. Kamu aja yang masuk duluan. Tunggu sampai kamu keluar. Pas itu aku sangat ngerti kamu. Aku tahu kamu suka banget sama Eason Chen. Pas kamu di kelas, semuanya lihat poster-poster Chen Yisun. Jadi aku begadang antri semalaman. Cuma buat beli 1 tiket. Itu uang makan aku seminggu. Cuma cukup buat beli 1. Aku tahu cuma ada 1 tiket. Tapi pas itu aku puas banget. Karena aku ngerti banget sama kamu. Kamu suka apa? Kamu suka ngemil apa? Kamu suka film apa? Kamu suka penyanyi siapa? Aku tahu semua. Sekarang tikus. Aku sebenarnya sedih banget. Aku sedih bukan karena kamu kabur. Tapi karena setelah kamu pergi, aku nggak tahu harus cari kamu di mana. Aku nggak punya nomor telepon teman-teman kamu. Aku nggak tahu harus cari kamu di mana. Aku nggak tahu harus cari siapa. Aku sangat nyalahin diri sendiri. Meskipun kita tumbuh besar bareng, nggak pernah berpisah. Tapi aku sadar aku nggak merasakan semua tentang kamu dengan hati. Merasakan mimpimu. Kenapa kamu menderita, aku bahkan nggak tahu.
Jarak antara kita berdua semakin jauh. Hiroko. Terima kasih. Antara kita. Kamu terlalu banyak membayar. Aku terlalu banyak berutang padamu. Kita memiliki kasih sayang selain persahabatan. Kedepannya, aku akan menghargai perasaan di antara kita. Little Summer. Aku tidak ingin persahabatan, kita kasih sayang orang lain. Aku tidak butuh kasih sayang. Kamu tidak bisa mencintaiku. Tapi kamu tidak bisa menolakku untuk mencintaimu. Hiroko. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku tidak butuh balasanmu. Aku hanya butuh kamu dalam pandanganku. Di tempat yang bisa kulihat kamu. Kamu harus berjanji padaku. Jangan pernah menghilang lagi, oke? Aku tidak tahan. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Kamu sudah mengalahkan Liu Lanzi. Mengapa kamu harus melakukan hal yang kotor seperti ini? Tuan, dengarkan aku. Jika kamu ingin benar-benar mengalahkan Liu Lanzi, ini adalah senjata mematikan. Apa kamu tahu berapa banyak orang yang akan terluka karena ini? Zhao dan Qiao, berapa banyak opini publik yang harus dihadapi ayah dan anak mereka? Kamu ingin memaksa mereka mati? Zhao Dan Bridge? Zhao Dan. Menyebut Zhao dan Qiao membuatku sesak napas. Hilde, dia yang meninggalkanmu. Dia tidak menginginkanmu, dia menyesal padamu. Apa kamu akan membelanya sekarang? Itu dua hal yang berbeda. Meskipun sejak kapan kamu menjadi manusia. Jadi tidak ada batasan dan pedoman. Kamu masih memikirkannya kan? Kamu sangat picik. Bagaimana kamu bisa menjadi orang seperti ini? Picik padaku. Target Feng Jingyao adalah Liu Lanzi. Dan aku akan menjatuhkan Zhao dan Bridge. Pria hina. Badai akhirnya tiba. Lebih ganas dari yang diharapkan. Jembatan tunggal. Bisakah kamu melewatinya? Mr. Zhang, bukankah namamu Zhang Ziwei? Bagaimana menjadi Zhao Ziwei? Nama keluarga saya dulu adalah Zhao. Sekarang nama keluarga Zhang. Ya Tuhan. Hei, jangan biarkan dia tahu. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf.
Cher, apa yang kamu lakukan? Aku meninggalkanmu di sini. Hilde, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kami sudah susah payah untuk kembali bersama. Kamu tahu aku melakukan ini untukmu. Meskipun hatiku ingin menikahi Hao. Lakukan apapun yang diperlukan. Tapi aku berjanji. Aku tidak akan menyakiti siapapun lagi. Hil, aku tahu. Kali ini semua salahku. Maafkan aku sekali. Kami sudah mendapatkan uangnya. Kami bisa berhenti. Jika kamu tidak suka kota, kami bisa pindah ke luar negeri. Mulai hidup yang sama sekali baru, oke? Maaf? Aku benar-benar tidak bisa percaya. Seseorang tanpa batas moral. Lepaskan. Hei. Maaf. Aku ingin bertanya, aku anggota keluarga. Bisakah aku masuk ke bangsal? Hei. Chen Jie. Aku ingin bertanya, apakah Danco di bangsal? Xiao Xiao selalu keluar malam dan tidak pernah kembali. Teleponnya juga mati. Sekretaris Wang mereka sudah mencarinya. Aku tahu. Kalau begitu kamu jaga baik-baik, ketua. Terima kasih. Halo Dokter Yang. Apakah kamu punya Dan Bridge? Aku juga mencari jembatan itu. Baiklah, mari kita bertemu dan bicara. Sampai jumpa di rumahnya. Oke, aku akan segera datang, oke. Itu setelah Mr. Shao menerima surat ini. Bercerai dengan ketua. Di balik layar. Hanya mencerminkan kebenaran fakta tahun itu. Yang merupakan hantu jahat. Saya ingin menuangkan baskom air kotor ini pada istri saya. Saya sudah bersama istri saya lebih dari 30 tahun. Saya bisa membuktikan ketidakbersalahan istri saya. Apakah Anda ingin saya keluar dan menjelaskannya kepada para wartawan itu? Zhang Ma. Tidak ada pihak yang keluar untuk membantah rumor itu. Siapa yang akan percaya kata-kata Anda? Lihat, jangan bicara tentang keadilan. Ini juga tidak mungkin. Pihak lain datang dengan persiapan, mempekerjakan sejumlah besar pasukan air. Dari peluncuran microblok panjang hingga sekarang telah berada di daftar pencarian teratas. Tingkat klik telah melebihi 50 juta. Tidak termasuk saudara saya. Solusi paling efektif untuknya sekarang adalah meminta Mr. Zhao Ziwei untuk menjelaskan. Hanya saja Mr. Zhao sepenuhnya percaya. Pada masa itu Mrs. Feng percaya pada isinya. Jika dia bertobat. Saya sudah mencari Danco untuk waktu yang lama. Sayangnya teknologi DNA orang tua belum populer saat itu. Untuk situasi di luar ini. Nyonya di sini kita semua. Ini rahasia yang baik. Apa yang paling saya khawatirkan sekarang adalah jembatan tunggal. Tidak tahu apakah dia bisa menahan kebohongan ini. Telepon tidak pernah tersambung. Ya? Halo, tolong berikan saya kamar tunggal. Ya, tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Baik.
Pertama pergi ke sini. Terima kasih. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Anda. Maafkan saya dan Bridge. Big Joe adalah teman terbaik saya. Pada titik terendah hidup saya, semua orang menghindari saya. Hanya dia. Tidak hanya menemani saya, juga dengan tulus membantu saya. Jadi saya memutuskan dia adalah saudara saya seumur hidup. Bersamaan, dia sekarang pasien saya yang paling penting. Halnya, kamu tahu apa? Selama bertahun-tahun, dia sudah menjalani terapi di tempatku. Rasa bersalah atas kehidupan tak terduga mantan pacarnya. Kebencian terhadap ibu. Keraguan tentang hidupmu. Satu hal ini menyebabkan penyakit mentalnya yang serius. Sekarang keadaannya perlahan membaik. Tentu, sejak aku bertemu denganmu, setelah kacang Atsuki, dia mulai keluar dari hatinya langkah demi langkah. Dan ayahnya, lagi-lagi saat ini memberikan jawaban positif. Semuanya begitu baik. Tidak bisa dipikirkan sesuatu seperti ini terjadi lagi. Jadi aku khawatir. Kali ini, bukan dari ibunya. Dan paparan topik tentang hidupnya akan menjadi kejutan pukulan berat bagi bangunan. Sebenarnya sedikit tidak mengerti. Ayahnya sudah memberikan jawaban afirmatif. Tapi kenapa tidak maju di saat krisis? Dalam kasus ini, banyak hal bisa diselesaikan. Pasti situasinya rumit di sini. Aku percaya hanya pihak yang terlibat yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi beberapa waktu lalu, ayahnya bertemu dengan Dan Bridge. Katanya Ningsin memainkan peran besar di dalamnya. Ningsin. Benar? Ingat punya klien di jalanku. Mr. Zhang, nama keluarganya Zhang. Aku punya banyak klien. Siapa yang kamu bicarakan? Mr. Zhang Ziwei, yang melakukan perjalanan perceraian di perusahaanmu. Tidak heran dia terus bertanya. Kepentingan Mr. Zhang. Hei, apakah Dan Kiao tahu peran saudariku? Tentu saja tahu. Itu sebabnya dia bisa mengenali pernikahannya dengan Ningqing. Tapi aku yakin dia lebih karena rasa terima kasih. Ternyata begitu. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi kita harus menemukannya secepat mungkin. Tapi aku tidak kenal siapa-siapa di sekitarnya. Bagaimana kalau ini?
Meskipun kamu tahu itu tidak ada gunanya. Dengan karakternya. Dalam kasus ini, aku tidak akan pergi ke teman-temanku. Hanya akan bersembunyi di tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Membungkus dirinya sendiri. Dia pikir itu, satu-satunya cara untuk menghindari bahaya. Adalah yang paling aman. Sudah mulai larut. Ningxia, kamu tidur lebih awal. Isi ulang. Besok pagi kita akan berpisah dan mencarinya. Oke, terima kasih. Semoga ada hasil yang baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Selamat tinggal. Kita pergi dulu. Jembatan biru kecil, aku tahu kamu ada di dalam. Kamu cepat keluar. Aku tahu kamu ada di dalam. Kalau kamu tidak buka pintu, aku yang buka pintunya sendiri. Zhang Wanqiang bangun. Semua orang mencarimu. Kamu cuma bersembunyi di sini dan minum. Jam berapa sekarang? Lan Qiao Zhao, kamu lucu ya. Cari tempat untuk bersembunyi, mengisolasi diri. Aku ingin jadi kepala kucing kecil. Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? An Qiao, bisakah kamu semangat? Sekarang ibumu di rumah sakit, tidak bisa melakukan apa-apa. Perusahaan dan keselamatan pribadinya terancam. Hanya kamu yang bisa membantunya. Bukankah kamu bilang menghindar tidak akan menyelesaikan masalah? Apa kamu ingin melarikan diri? Blue Bridge International, itu Liu Lanzinya, bukan milikku. Karena itu Raja Obat harus mengikutinya. Bagaimana denganmu? Siapa kamu? Aku tahu kamu tidak bisa melewati rintangan itu. Kamu takut dengan komentar orang lain. Tapi apapun pengalaman hidupnya, setiap orang berhak dihormatikan. Rasa hormat tidak diberikan oleh orang lain. Hidup sesuai dengan diri sendiri. Aku berharap kamu bisa keluar. Zhao dan Qiao sebelum pesta. Terima kasih. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sampingmu.
Halo? Apakah dokter yang ada? Tunggu sebentar di sini. Aku akan memanggilmu. Terima kasih. Ningsin, Dokter Yang, bisakah kamu menerimaku sebagai pasien? apa yang kamu bicarakan? Silahkan duduk cepat. Aku akan ambilkan air untukmu. Terima kasih. Lin King, kenapa kamu ada waktu untuk datang ke aku hari ini? Aku dengar dan Bridge hilang. Jaringan ini menyebar sangat cepat. Komunikator dan pembaca, seperti ayam darah. Selain itu mereka suka mengintip. Pertempuran orang kaya dan berkuasa. Kegembiraan besar dari misteri pengalaman hidup. Dokter Yang, aku sangat khawatir tentang Dancho. Tidak apa-apa. Ningxia telah menemukannya. Kamu bilang Sao dan Kiao, dan Ningxia ini, benar-benar luar biasa. Cerita dari keduanya adalah sebuah kecelakaan. Awalnya dua jalur paralel. Tidak ada persimpangan sama sekali. Tapi karena kecelakaan terjerat bersama. Yang lebih luar biasa adalah, keduanya menghilang satu sama lain. Tapi masing-masing bisa menemukan satu sama lain. Sebenarnya semua kecelakaan itu karena aku. Jujur saja, aku penuh rasa bersalah terhadap keduanya, dan menyalahkan diri sendiri. Lin Xian, jangan berpikir begitu. Tidak ada hubungan yang bisa berjalan mulus. Setelah hujan akan melihat pelangi. Kamu harus percaya. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Mungkin menunggu hari ketika mereka sudah tua dan beruban. Dan terima kasih. Terima kasih telah menguji cinta mereka. Kamu lihat kamu terlihat lesu. Kita akan pulang dulu lalu ke rumah sakit. Karena kita akan berperang. Kamu harus siap. Dengarkan kamu. Semua ini karena aku. Tidak hanya aku mengacaukan hidupku. Aku hampir merusak hidup orang-orang di sekitarku. Termasuk Xiaoxia dan Bridge dan bahkan Blue Bridge benderaku. Biarkan aku berbaring sebentar. Aku harus pergi. Apa aku mau? Oh. Biarkan aku berbaring sebentar. Hei, Cepat bangun-bangun dengan kuat. apa itu? Oh, apa? Apa yang terjadi dengan kalian? Tuan San jawab aku. Tuan Zhao tolong jawab. Tuan Zhao maukah kamu menjawab? Jawablah. Maukah kamu menjawab? Berita utama ada 3. Yang pertama adalah mendengarkan Samsung Cina. Bersedia berubah untuk pasar. APA Logi. Ini adalah 2 keunggulan andalan Tianyang Nano Integration untuk merebut pencetakan. Tianyang Nano mengintegrasikan. Hubei Building Blocks Nianhua Building Materials Co. Ltd. Memproduksi Tianyang Nano Integration. Apa itu dinding panas? Mama, aku terlambat. Aku sudah siap.
Ketua, bisakah aku melapor ke Zhao Zong selanjutnya? Hei, meskipun. Hei, Singer, kamu di mana? Tidakkah kamu tahu aku khawatir padamu? Meskipun saya pikir kita berdua perlu tenang. Semua orang berpikir dengan hati-hati. Apa masalah antara kita berdua? Saya pikir satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Kita bisa baik bersama. Siang dengarkan saya Singer. Manajer kontrak untuk dokumen. Keluar. Keluar. Zhao Zong Feng Jingyao telah meluncurkan proposal untuk mengganti ketua. Jika suara lebih dari setengah, saya khawatir ketua. Katakan sesuatu yang saya tidak tahu. Ya? Saham Blue Bridge International. Ketua dan Anda menyumbang 27,2%. Mr. Feng awalnya menyumbang 18% saham. Plus dalam gelombang jatuhnya saham sebelumnya, Feng Jingyao memanfaatkan kesempatan, telah membeli saham. Ayah dan anak mereka sekarang menyumbang 27% saham. Apalagi? Zhao Zong, sebenarnya Mr. Fu Fei selalu sangat mendukung ketua. Hanya Feng Jingyao dan ibunya. Kesalahpahaman terhadap ketua terlalu dalam. Plus old Mr. Fairfei. Sekarang saya menderita penyakit Alzheimer. Perusahaan sepenuhnya dipercayakan kepada Feng Jingyao untuk bertindak sebagai agen. Ini ancaman besar bagi kita. Kita sekarang perlu mendapatkan dukungan dari pemegang saham lain. Benar? Dan beberapa pemegang saham asing. Oke, jadi itu saja. Atur dan dukung pertemuan pemegang saham ibu saya. Yah, itu Zhao Zong. Little Summer. Semuanya buruk tante. Saya salah paham tanpa mengerti. Maafkan tante. Oh tante, jangan bilang begitu. Tidak apa-apa. Baiklah. Jangan terlalu dramatis, seperti drama panjang kanton. Saya menunjukkan perasaan sejati saya baiklah. Saya setidaknya pernah menjadi pejuang sastra. Jika kamu ingin bermain, kamu tidak akan memainkan drama panjang dan buruk itu. Saya pikir cocok untukmu memainkan peran ibu mertua yang jahat. Hehehe. Ambil ini. Little Summer. Kamu sudah terbiasa hidup sendiri. Tidak pantas untuk berbagi kamar dengan Singer. Jadi kami memberikan sedikit uang. Menyewa kembali rumah yang pernah kamu sewa. Ya Tuhan. Sayangnya ini benar-benar merepotkanmu. Terima kasih Paman. Terima kasih Bibi. Ambil ini, ambil ini. Sudah diberitahukan? Sudah semua diberitahukan. Lalu kenapa tidak ada siapa-siapa?
Zhao Zong tunggu dan lihat. Terima kasih banyak sudah datang ke pertemuan hari ini. Blue Bridge International memiliki skala hari ini. Semua yang hadir di sini adalah menteri tulang punggung. Jadi secara alami saya tidak ingin ada fluktuasi di perusahaan. Ketua Liu tidak bisa melanjutkan memimpin perusahaan karena sakit. Dan putra satu-satunya, Zhao dan Qiao, tidak tertarik dengan urusan perusahaan. Lebih penting lagi, skandal ketua telah sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Tidak hanya kerangka dan bertentangan dengan nilai-nilai Blue Bridge International. Feng selalu benar. Berita tentang ketua yang dirawat di rumah sakit. Dan setelah skandal kehidupan pribadinya terungkap, harga saham perusahaan telah merosot. Dampak sosial sangat buruk. Perbaiki tanda Blue Bridge International. Sekarang seluruh perusahaan dalam kekacauan. Kami sangat membutuhkan seseorang yang benar-benar memahami perusahaan dan cerdas serta mampu untuk menstabilkan situasi. Memimpin perusahaan maju. Mr. Feng, ayah dari Mr. Feng, adalah pendiri Blue Bridge International Yuan Lau. Oleh karena itu Mr. Feng paling memahami filosofi bisnis Blue Bridge International. Saya percaya dia bisa memimpin perusahaan untuk transisi yang mulus. Jika saya bisa terpilih dengan sukses, maka saya akan terus tidak melakukan perubahan pada struktur personil saat ini, untuk membuat transisi yang mulus. Mohon tenang. Kepala Feng, saya bersedia mendukung Anda. Ya, saya mendukung Anda. Zhao Zong, Ini semua jam berapa? Mereka tidak akan datang. maaf ya. Seharusnya ada banyak dukungan untuk ketua. Tidak mengejutkan. Semua orang hanya memilih kepentingan mereka. Ah, bagus sekali. Akhirnya kembali. Sayang. Tidak, aku bilang kamu harus pakai uang ini untuk menyewa rumah ini. Kenal dia. Tidakkah lebih baik tinggal di tempatku? Ah. Selain itu, aku sudah terbiasa dengan hidupmu. Kamu ingin cantik. Kenapa kamu tinggal di sana? Jadi ibu besar untukmu. Mau bunuh aku dengan asap? Tanya dia siapa ibunya. Aku tidak tahu. Hei kakak Hauze. Bagaimana kalau kamu traktir aku makan? Kalau aku bisa kasih kamu pujian di depan kakak kedua. Ayo kalian berdua berhenti dulu. Maus, gimana aku bisa tinggal sama kamu kalau ada pacar datang? Betapa tidak nyamannya aku di sana. Aku tidak suka dengar ini. Aku pikir, selama kamu tidak menikahi Zhao dan Qiao, aku punya kesempatan. Bahkan kalau dia menikahi Zhao dan Qiao, kamu juga punya kesempatan. Betapa tebalnya muka kamu. Betapa kotornya kain lab ini. Kamu lempar ke aku. Aku cuma tidak bisa mengerti. Kakak Mouse, apa yang kamu suka dari kakakku? Kalau mau tubuh, tidak ada tubuh penampilan lumayan. Usia tidak muda lagi. Dengan sampingku yang besar, mana yang kamu suka? Bilang juga tidak ada produk bisa diandalkan ya kamu. Baiklah, kita lakukan dengan baik. Nanti kita makan makanan enak beneran. Hei, kamu mau makan apa nanti? Kakak, aku mau makan cumi asap Hokkaido itu. Oke, kakak tolong. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kakakku sekarang. Aku belum menghubunginya selama 2 hari terakhir. Kalau tidak aku harus menelepon.
Tanyakan padanya, apakah dia akan makan malam bersama kita malam ini. Ya tidak apa-apa. Anggota tim, baiklah ayo pergi. Bersihkan toilet. Oke. Ayo. Aku sudah menulis. Kami akan memberitahu Anda waktu wawancara. Harap jaga ponsel Anda tetap menyala selama 24 jam. Siajie kecil. Ya aku baru saja pindah. Atau tempat yang lama. Kakak, kenapa kita tidak makan bersama hari ini? Siwan, mereka semua ada di sini. Ya tepat waktu untuk merayakan pesta rumah baru. Bagus. Oke, berarti sudah sepakat. Ya makan makanan Jepang favoritmu. Aku juga menemukan yang sangat enak. Nanti aku kirimkan alamatnya. Bagus, aku pasti akan pergi dengan baik. Berikan aku informasi pemegang saham. Aku ingin mengunjungi satu persatu. Tidak bisa duduk diam. Oke, aku akan segera membawanya untukmu. Zhao Zong, sejauh yang aku tahu, ketua sudah lama waspada terhadap situasi ini. Secara khusus mengumpulkan beberapa bahan hitam dari para pemegang saham. Benar-benar gaya ibuku dalam melakukan sesuatu. Apakah kamu tahu di mana informasi ini berada?